Lalu apa evaluasi dari kebakaran Depo Pertamina Pelumpang? Kita akan berbincang dengan anggota Komisi 7 DPR RI, Dia Roro Esti, serta pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto. Selamat malam, Mbak Roro dan juga Pak Toto. Selamat malam. Selamat malam, Prisya. Mbak, kalau kita lihat ini kan ya pertama-tama tentu kita mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya dengan musibah kebakaran Depo Pertamina Pelumpang. Tapi berikutnya di tengah fokus kepada warga yang terkena musibah harus ada evaluasi. Nah, apa evaluasinya kalau Komisi 7 DPR melihat? Baik Mbak, terima kasih. Tentunya yang pertama saya ingin mengucapkan turut berduka cita kepada korban kejadian daripada kebakaran yang terjadi ya di Depo Pertamina Pelumpang ini. Kami mengetahui dan menerima informasi bahwasanya ada 18 orang yang meninggal dunia. 2 diantaranya tadi juga sudah kami saksikan bersama, sudah diidentifikasi hingga ada 35 korban ya kalau data yang saya barusan terima juga yang sedang dirawat di rumah sakit. Jadi kalau dari saya secara pribadi dan kami sangat amat turut berduka cita dan mudah-mudahan tentunya bagi yang sedang dirawat bisa segera sembuh. Itu yang pertama Mbak dan yang paling penting ya. Lalu kemudian yang kedua kami mengamati bahwa ini kejadian bukan sekalinya Mbak. Jadi ini sudah berkali-kali terjadi. Kami mendapatkan laporan dan pernah kami diskusikan juga, pernah kami panggil ya PT Pertamina untuk dihadirkan di Komisi 7 terkhusus mengenai kebakaran yang telah terjadi di saat itu di Balongan hingga di Cilacap juga pernah terjadi. Tapi pada intinya ketika kita fokus terhadap Depo Pertamina di Pelumpang ini merupakan terminal BBM yang salah satu yang terpenting Mbak di Indonesia karena 20% daripada pasokan BBM harian itu datangnya dari tempat ini, ibaratnya kan seperti itu. Jadi ini sangat amat bukan hanya dari segi strategisnya ya, tetapi juga merupakan salah satu epicentrum bisa dibilang seperti itu. Nah maka oleh karena itu kami menyadari dan sebetulnya sudah pernah diusulkan Mbak, sudah pernah diusulkan hingga periode yang lalu mengenai betapa pentingnya ada yang disebut sebagai buffer zone. Buffer zone ini biasanya di antara 50 ataupun 100 hingga lebih dari itu meter dari pemukiman masyarakat. Saya mengetahui bahwasanya Depo Pertamina yang di Pelumpang ini dibangun di tahun 1974 ya Mbak. Betul. Jadi itu yang kami ketahui. Namun yang mungkin tidak disadari masyarakat ya bahwasanya mungkin di saat itu wilayahnya tidak seramai sekarang Mbak. Jadi dengan berjalannya waktu, dengan tentunya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, ini sangat amat mempengaruhi perkembangan yang terjadi di wilayah tersebut. Oleh karena itu butuh dilakukannya sebuah pengawasan agar kedepannya ketika buffer zone itu yang mungkin sebetulnya sudah ada gitu dan sudah ada kebijakannya. Nah maka oleh karena itu saya berharap sekali bahwasanya kedepannya yang pertama harus direalokasi Mbak. Jadi we have to reallocate Depo Pertamina ini yang tadinya di Pelumpang, tolong kita carikan strategi lainnya di mana kita bisa realokasi. Karena untuk menghindari kejadian-kejadian seperti ini. Lalu kemudian di lokasi tersebut saya mohon sekali untuk betul-betul dibuatkan sebuah strategi agar buffer zone itu ditertibkan dan betul-betul menjadi acuan gitu Mbak. Dalam arti kata acuan terhadap pembangunan yang terjadi di wilayah itu. Kembali lagi saya dan juga rekan-rekan Komisi 7 kami sangat amat concern terhadap kejadian seperti ini karena ini sudah betul-betul mempengaruhi nyawa Mbak. Ini bukan lagi hanya luka-luka ringan tapi ini sudah mempengaruhi nyawa. Hingga saat ini ada 35 korban yang sedang dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu saya mohon sekali nanti kami kebijakan dari Komisi 7 saya rasa pimpinan saya di Komisi 7 baik itu Pak Sugeng, perwakilan dari fraksi saya juga sudah menyatakan bahwasanya
betapa pentingnya nanti kita akan manggil ya dalam hal ini PT Pertamina untuk memberikan penjelasan. Tapi di samping itu kami juga harus merancang sebuah strategi agar Ya. ini tidak terjadi kembali karena ini sudah berkali-kali, Mbak. Betul, Saya juga ini bukan nggak kebakaran tahu pertama ya kita sejak panggil. 2009 lalu. Kalau Pak Toto lihatnya apa yang Ya. jadi masalah? Kita ingat 2009 lalu terjadi kebakaran, tapi warga membangun di lokasi yang sama. Kalau kita lihat dari rancangannya 1974 saat depo Pertamina di Pelumpang ini berdiri, sebenarnya tidak ada permukiman sekitarnya Pak Toto. Nah, tapi seiring berjalannya waktu mendekat ke sana. Bahkan hanya terbatas tembok saja dengan depo ini. Apa yang jadi problem selama ini kalau Pak Toto lihat? Padahal ini adalah objek vital BUMN. Ya, saya kira pelajaran penting yang ditarik dari case-nya Pelumpang ini adalah bagaimana koordinasi ya di antara Pertamina sebagai pemilik depo Pelumpang ini dengan kemudian pihak provinsi DKI ya dan juga dengan BPN dan juga Kementerian ATR ya. Ya. Karena tadi seperti sudah disinggung bahwa sebetulnya dalam konteks safety kan memang lokasi Pelumpang ini kan mestinya steril begitu ya. Betul. Dan kalau kita lihat Master Plan 74 itu kan sebetulnya Pelumpang depo itu dibuat untuk paling tidak bisa berjalan sampai dengan 60 tahun kemudian ya, kalau nggak salah ya. Jadi dalam konteks ini saya melihat bahwa memang kemudian tidak ada koordinasi yang baik ya di antara terutama tata ruang ya, mengelola tata ruang kawasan ini dan juga kemudian dengan pihak Pertamina Pelumpang sehingga kemudian kejadian-kejadian yang seharusnya bisa dihindarkan ini kemudian terjadi. Jadi saya kira memang butuh suatu ketegasan. Jadi kalau memang suatu kawasan industri vital seperti Pertamina ini sudah dibuat untuk suatu masa waktu tertentu ke depan begitu, saya kira seharusnya kemudian tata ruang juga bisa dikoordinasikan dengan Pemda setempat ya. Jangan sampai kemudian masuk mendekati sampai objek vital tadi. Karena kemudian kalau timbul kejadian-kejadian seperti yang terjadi di Pelumpang terakhir ini, saya kira memang akan sangat membahayakan ya bagi keselamatan dari penduduk yang kemudian merangsak masuk sampai mendekati zona yang menurut saya cukup berbahaya karena benar-benar langsung berimpitan dengan Pelumpang itu sendiri. Jadi kata kuncinya menurut saya adalah koordinasi lebih lanjut terutama soal tata ruang ini sehingga keamanan, safety dari beroperasinya objek vital seperti depo Pelumpang ini ke depan akan bisa diatur lebih baik. Kalau bicara soal koordinasi tata ruang, bicara soal keamanan, safety harusnya tegas. Tapi bicara soal faktor yang bersinggungan dengan sosial kemasyarakatan, Mbak Diah Roro, ini kan tidak semudah itu memindahkan dari titik A ke titik B begitu. Nah, bagaimana upayanya agar ini berjalan dengan baik pula, berjalan dengan smooth juga, masyarakat bisa bekerja sama karena ada alasan keamanan yang lebih besar bahkan untuk masyarakat agar tidak terulang lagi. Ya, jadi tentunya yang kami harapkan adalah bahwasannya despite kejadian ini ya Mbak ya, bahwasannya pasokan BBM itu tidak terlalu terpengaruhi. Saya yakin bahwa Pertamina pasti mempunyai strategi untuk mempertahankan pasokan BBM despite kejadian seperti ini. Namun ke depannya saya sangat amat berharap bahwasanya proses transisi ketika memang kebijakannya nanti adalah untuk realokasi. Saya berharap nanti ada sebuah sinergitas yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Toto, bagaimana lintas baik itu dari via kementerian hingga polisi, aparat ya, itu bisa betul-betul bekerja sama hingga sosialisasi kepada masyarakatnya, Mbak. Kadang-kadang kita sebagai warga itu tidak terlalu berpikir sepanjang itu gitu ya. Mungkin bagi masyarakat yang tinggal di wilayah itu, mereka hanya sekedar melewati kawasan saja tanpa berpikir yang aneh-aneh atau Apa bahkan risikonya begitu ya? ini ataupun resikonya makanya. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwasanya ke depannya perlu dilakukannya sosialisasi ya terkhusus untuk wilayah tersebut ya, wilayah di mana depo tersebut sedang beroperasi. Lalu kemudian masyarakat di sekitarnya harus mengetahui konsekuensi untuk tinggal di wilayah itu tuh apa saja. Nah, di samping itu harus betul-betul direncanakan dari segi buffer zone yang telah saya sampaikan sebelumnya itu, Mbak. Jadi 50 hingga 100 meter dari wilayah
itu baru diperbolehkan ada pemukiman dan lain sebagainya, di mana masyarakat tentunya berada di sana. Nah, oleh karena itu kembali lagi sosialisasi hingga integrasi lintas, baik itu kementerian, lintas pihak lah ya Mbak ya, harus bekerja Ya, sama agar dapat mensukseskan hal ini ke depannya. bicara soal evaluasi bukan hanya bicara salah menyalahkan, tapi siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana agar tidak terulang kembali. Kita akan bahas ini masih di Breaking News Kompas TV. Kami kembali sesaat lagi. Pak Toto, ini kan jangan sampai evaluasi ini datang ketika ada musibah, itu yang tidak kita inginkan. Tapi sejauh ini apa saja kendalanya, apalagi soal pengamanan objek vital BUMN, Pak Toto? Ya, saya kira kan dengan adanya kejadian yang sudah berulang ya, mestinya kan ada sistem monitoring yang lebih baik, hal-hal yang sifatnya preventif, technical, diperbaiki oleh sisi Pertaminanya begitu ya, sehingga tidak lagi mengulangi kejadian-kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya misalnya ya. Ya. Karena kasus pelumpang ini juga harus kemudian menambah daftar lainnya, di mana kemudian Pertamina juga memiliki masalah dengan pengelolaan Balongan, pengelolaan juga di Cilacap ya, mengalami juga beberapa kali kebakaran ya. Jadi dari segi kemudian aspek monitoringnya saya kira Pertamina harus memperbaiki dengan cepat bagaimana aspek operasi yang lebih baik, safety yang lebih baik juga bisa dilakukan dengan secara progresif begitu ya. Dan saya kira ke depan sebagai suatu pelajaran juga, terutama kaitannya dengan soal tata ruang ini adalah saya kira perlu ada tegasan begitu ya. Toh kita juga sudah memiliki ada Kementerian ATR yang mengatur soal tata ruang, kemudian juga sudah ada Pemda yang mengatur implementasi seperti apa ya. Sehingga kemudian bagaimana kita bisa memproteksi ya keberadaan dari objek vital seperti yang dimiliki oleh Pertamina ini ke depan saya kira harus semakin lebih baik. Dalam arti bahwa masing-masing pihak itu harus lebih sering koordinasi ya. Ada kolaborasi yang kemudian bisa membuat objek vital tadi kemudian bisa terlindungi dengan lebih baik. Jadi saya kira ini pelajaran berharga. Saya kira kompleks petrochemicals besar juga selain Pertamina juga dimiliki oleh beberapa industri lain di lingkup BUMN, ada industri pupuk, ada industri petrokimia dan lain-lain. Saya kira masalah yang sama juga harus dilakukan secara lebih awal sehingga kejadian-kejadian seperti pelumpang ini bisa dimonitor secara lebih awal sehingga tidak terjadi di kompleks petrochemicals yang mereka punya misalnya. Saya kira hal ini harus menjadi perhatian ke depan. Monitoring ini kalau Mbak Diah lihat apakah perlu dilakukan audit internal bentuknya? Saya rasa perlu ya Mbak ya. Jadi menurut saya karena ini kejadian yang sangat luar biasa dan kembali lagi gitu ya ada korban jiwanya juga di mana kami semua juga turut berduka cita tentunya. Saya rasa seluruh fasilitas infrastruktur perlu diaudit ya sebagai semestinya. Lalu kemudian kami mengetahui bahwasanya proses untuk mengetahui pastinya gitu ya apa yang menjadi penyebab daripada kebakaran tersebut sedang berjalan. Oleh karena itu kami akan menunggu hasil laporan dan investigasinya seperti apa. Lalu setelahnya tentunya kami di DPR Komisi 7 akan melakukan beberapa hal untuk menindaklanjuti dan mengawal proses ketika memang ada sebuah kebijakan untuk dilakukannya realokasi. Oleh karena itu kami berharap bahwasanya ke depannya tadi Pak Toto saya setuju 100% Pak. Saya berharap ini tidak terjadi lagi gitu ya karena jangan sampai ada korban jiwanya lagi gitu dan kita tidak belajar ibaratnya dari sejarah kita karena ternyata tahun 2009 tadi Mbak Friska juga sudah menyampaikan sudah pernah terjadi gitu. Nah, maka kami berharap sekali ini tidak akan terjadi lagi. Oleh karena itu ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Kalau kami dari segi pengawasan saya rasa Komisi 7 bukan hanya akan memanggil Pertamina, tetapi selayaknya perlu dilakukannya kunjungan ke lokasi gitu, agar mengetahui seberapa besar dampak yang dirasakan oleh masyarakat, lalu kemudian apa saja gitu ya, bagaimana kondisinya di lapangan. Tapi di samping itu juga kita harus melakukan strategic planning gitu dengan berbagai macam pihak, baik itu dari tadi yang sudah saya sampaikan lintas kementerian gitu ya, dari segi tata ruang juga, agar kita ke depannya
namanya bisa lebih tepat dalam menentukan lokasi, menentukan wilayah. Dan kembali lagi Mbak, yang tidak kalah penting adalah sosialisasi kepada masyarakat, kepada publik. Itu penting banget. Penting agar masyarakat itu lebih peka, lebih sadar terhadap lingkungan di mana mereka sedang berada gitu ya. Baik apalagi kalau rumahnya di wilayah di mana sebuah operasi tersebut seperti itu sedang berjalan gitu. Nah, oleh karena itu merupakan salah satu hal yang patut untuk kita dorong ke depannya. Kalau Pak Toto lihatnya kenapa ada yang miss-nya itu di mana? Warga bisa sampai tidak aware misalnya, itu kan hanya berbatasan tembok saja ya, tidak ada buffer zone sama sekali dengan depo Pertamina Pelumpang. Sejauh ini apa kendalanya? Apakah memang karena kebutuhan akhirnya perumahan warga mendekat ke sana atau ada hal lainnya? Ya, saya kira kan master plan dari Pelumpang itu sudah cukup jelas ya, buffer zone-nya ada pada jarak seberapa aman begitu ya. Betul. Jadi kalau kemudian pemukiman semakin mendekat ke arah depo ya saya kira ada yang salah di sini. Sudah jelas-jelas bahwa itu melanggar prinsip safety dari pengoperasian Pelumpang. Jadi kemudian yang perlu dipertanyakan adalah kemudian siapa otoritas yang memberikan izin sehingga kemudian pemukiman semakin mendesak ke arah depo Pelumpang tersebut ya. Sehingga kalau kita bicara di sini kan tentu ini melibatkan banyak pihak ya. Betul. Tentu ada Pemda di sini ya. Di situ juga ada BPN, Kementerian ATR. Kemudian di situ juga tentu ada Pertamina. Tentu Pertamina juga Pelumpang sudah bicara sebetulnya mungkin ya dengan pihak-pihak terkait bahwa situasi ini amat sangat berbahaya, tidak menguntungkan bagi kalau kejadian-kejadian seperti insiden ini terjadi begitu ya. Tapi saya nggak tahu sejauh mana sebetulnya komunikasi ini sudah dijalin sampai kemudian betul-betul kondisinya sangat berbahaya di mana pemukiman sudah menempel pada depo Pelumpang itu sendiri ya. Jadi kalau sampai ada kejadian besar seperti ini memang tidak bisa dihindarkan lagi, pasti korban akan berjatuhan. Jadi saya kira pelajaran nasional ke depan memang untuk soal-soal seperti ini, regulasi saya kira harus sangat strict diberlakukan ya. Bahwa itu adalah daerah zona bahaya sehingga nggak mungkin begitu loh pemukiman akan terus mendesak sampai ke wilayah objek vital seperti Pertamina Pelumpang ini. Saya kira koordinasi harus lebih jauh dilakukan di antara para pihak. Regulasi dan koordinasi. Terakhir singkat saja dari DPR, Mbak Diah, apa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang bisa dilakukan? Karena ini kan berpacu dengan waktu. Kalau kita bicara soal 2009 lalu, baru berapa lama setelah kebakaran, seminggu 2 minggu sudah dibangun lagi perumahan di titik yang sama. Nah, ini apa saja yang harus dilakukan backup plan-nya atau bahkan master plan-nya begitu? Baik, kalau dari jangka pendek kembali lagi ya Mbak ya, kalau kami di DPR sudah wajib itu kita harus mengundang Pertamina untuk rapat dengan kami untuk mengetahui secara kronologi kejadiannya seperti apa, lalu kemudian kita juga harus mencari titik temu dalam arti kata itu tadi Pak Toto juga sudah menyampaikan gitu, siapa yang sebetulnya memberikan izin kepada masyarakat untuk tinggal di daerah situ. Padahal ada sebuah peraturan yang saya rasa sudah ada kok konsep buffer zone itu gitu loh. Ketika depo Pertamina ini sudah dibuat ataupun dibangun di tahun 1974 tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul mengetahui siapa yang tanggung jawab. Lalu kemudian step-step berikutnya adalah ketika nanti kita bisa mencari titik temu di mana mungkin ada selayaknya harus dilakukannya realokasi, ya kan? Di wilayah mana, ya ditujukan di wilayah mana itu patut untuk kita diskusikan bersama, menyangkut berapa orang, lalu kemudian kita juga harus mengetahui master plan dari segi jangka waktu yang dibutuhkan, gitu. Dan yang tidak kalah penting adalah kembali lagi Mbak berkaitan mengenai pasokan BBM. Kami berharap tidak terpengaruh ya dari kejadian ini. Kami berharap bahwasanya pasokan BBM bisa tetap stabil seperti selayaknya harus seperti itu gitu ya. Lalu kemudian di samping itu kembali lagi kita harus lebih detail dalam melakukan pengawasan dan kembali lagi sosialisasi Mbak, sosialisasi kepada publik dimanapun nanti akan diletakkan gitu ya, wilayah operasi seperti ini layak dan harus wajib disosialisasikan dengan baik kepada publik, dan publik harus mengetahui secara mendetail dan konsekuensi ketika
walaupun peraturan sudah ditetapkan, tetapi kalau dilakukan sebuah pelanggaran, mereka harus paham mengenai konsekuensi itu. Dan saya sih berharap Mbak, bahwasanya tidak akan ada lagi Ya. rumah yang sedekat itu gitu dari wilayah operasinya. Regulasi yang tegas, koordinasi lintas pihak, agar kita sama-sama berharap tidak ada kejadian ketiga, 4 kalinya dan tidak ada lagi korban yang jatuh seperti musibah ini. Terima kasih atas waktunya sekali lagi, anggota Komisi 7 DPR RI, Diah Roro Esti. Terima kasih Pak Toto Pranoto, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, telah bergabung di Breaking News Kompas TV.